Di saat masyarakat masih mengalami berbagai tantangan ekonomi, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI. Kebijakan ini kemudian memunculkan banyak reaksi dari masyarakat. Mulai dari kritik, penolakan, hingga perdebatan panjang di ruang publik. Lalu bagaimana konflik ini dianalisis dalam perspektif administrasi publik? Kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI menjadi salah satu isu yang cukup ramai diperbincangkan masyarakat, khususnya mengenai tunjangan perumahan anggota dewan. Pemerintah dan DPR menilai bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menunjang kinerja anggota DPR RI dalam menjalankan tugas pengawasan, representasi, dan legislasi. Namun di sisi lain, masyarakat melihat kebijakan ini dari sudut pandang yang berbeda. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, kenaikan tunjangan DPR dianggap kurang mencerminkan kondisi nyata yang sedang dihadapi masyarakat. Banyak masyarakat membandingkan besarnya tunjangan anggota DPR dengan pendapatan masyarakat biasa yang masih jauh dari kata sejahtera. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk konflik yang terjadi, apa penyebabnya, bagaimana strategi penyelesaian, dan seberapa efektif strategi tersebut dalam perspektif administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan sumber media massa yang berkaitan dengan isu kenaikan tunjangan DPR RI. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena konflik secara lebih mendalam berdasarkan berbagai sumber yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan teori manajemen konflik dari Rahim yang membagi strategi konflik menjadi 5 bentuk, yaitu integrasi, akomodasi, kompromi, dominasi, dan penghindaran. Namun, dalam kasus ini, strategi yang paling terlihat digunakan oleh pemerintah yaitu dominasi, penghindaran, dan juga kompromi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif good governance yang menekankan akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses suatu kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan DPR ini bersifat multidimensional, di mana konflik pertama adalah konflik kepentingan. DPR sebagai pembuat kebijakan menganggap bahwa tunjangan ini diperlukan untuk mendukung efektivitas kinerja mereka. Namun di sisi lain, masyarakat melihat bahwa adanya kebijakan ini adalah bentuk ketidakadilan karena para pejabat ini lebih mementingkan kepentingan elit mereka daripada melihat kebutuhan masyarakat. Konflik ini kemudian berkembang menjadi konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya kritik di media sosial, penolakan publik, hingga demonstrasi yang menuntut transparansi dan evaluasi kebijakan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan konflik ini. Yang pertama, ada kesenjangan antara legalitas hukum dan legalitas sosial. Artinya, walaupun kebijakan ini sah secara hukum, masyarakat belum tentu menerimanya secara sosial. Yang kedua, ada kurangnya transparansi, di mana DPR ini tuh kurang menyebutkan alasan kenapa adanya tunjangan DPR. Dan yang ketiga, ada konflik kepentingan, di mana DPR sebagai pembuat kebijakan juga menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, pemerintah menggunakan beberapa strategi penyelesaian konflik. Strategi yang pertama yaitu dominasi, yaitu kebijakan ini tetap dijalankan meskipun mendapat banyak kritik dari masyarakat. Strategi kedua adalah penghindaran. Bisa dilihat dari minimnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat, bahkan sebelum kebijakan diumumkan. Lalu strategi yang ketiga adalah kompromi. Masuknya itu, pemerintah melakukan evaluasi dan juga penyesuaian kebijakan setelah mendapat banyak tekanan dari publik, seperti pembatasan fasilitas dan juga efisiensi anggaran. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, strategi manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah ini dinilai masih belum optimal, karena memang konflik
yang ada itu sudah dapat diredam, tapi hanya bersifat sementara saja, karena belum menyentuh akar permasalahan dari konflik kebijakan tunjangan DPR ini tadi. Halo, aku Laili. Hai, aku Aisha. Halo, aku Yesi. Halo, aku Dian.